Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ya untuk revisi berkas yang diupload ya untuk persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 ya untuk tahun anggaran 2022 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, langsung saja ya, kita ke pembahasan yaitu mengenai dokumen atau persyaratan pencairan dana BOS untuk tahun anggaran 2022 ya, yang mana saat ini sudah dapat diupload ya per tanggal 1 Desember, dan untuk batas uploadnya itu hanya sampai tanggal 17 Desember ya. Dan kemarin ya ada pemberitahuan dari Madrasah Reform ya untuk batas atau bukan batas sih ya, atau perbaikan ya, terutama untuk penanggalan ya. Nah, di sini untuk berkas pencairan dana BOS tahun 2020 ya, yang mana yang sudah menerapkan RKAM. Nah, yang pertama untuk PKS ya, PKS tetap sama seperti yang kemarin yang saya infokan, yaitu tertanggal 1 Desember ya. Dan yang kedua untuk LPJ tetap sama ya, yang diupload atau yang ditarik dari portal BOS yaitu Juli sampai November ya. Kemudian sudah melakukan penyusunan RKAM untuk tahun 2022 ya. Ini juga tinggal ditarik dari portal BOS ya. Nah, untuk penanggalan berkas yang mana kemarin saya infokan yaitu tertanggal 1 Februari ya, 1 Februari, dan ternyata ya setelah dicek ternyata itu tanggal 1 Februari itu ternyata ada tahun baru Imlek ya. Jadi mohon maaf ya, kemarin di postingan atau di video sebelumnya saya sampaikan tanggal 1 Februari, dan setelah dicek tanggal 1 Februari itu adalah tahun baru Imlek. Jadi untuk penanggalan itu tidak boleh hari libur ya. Jadi penanggalan yaitu dilakukan tertanggal 2 Februari tahun 2022 ya. Nah, itu yang betul ya. 1 Februari itu salah. Jika misal teman-teman sudah melakukan upload dan ajukan, nah teman-teman boleh merevisi berkasnya, dengan artian teman-teman silahkan buat berkas kembali ya yang tertanggal 1 Februari dan diupload kembali di portal BOS ya. Silahkan diupload kembali, masuk kembali ya, dan diupload di berkas persyaratan pencairannya. Ini bisa diupload ulang ya teman-teman jika misal sudah, dan kebetulan saya itu belum melakukan upload, tapi teman-teman jika yang telah selesai silahkan diupload ulang ya dengan mengklik unggah dan diupload ulang. Nah, seperti itu ya yang sudah melakukan pengunggahan dokumen yang tertanggal 1 itu bisa diubah ya. Kemudian kalau untuk berkas-berkas yang lain ya, itu masih sama ya formatnya kemarin. Ini saya sudah kasihkan contoh ya yang sudah diisi. Nomor ini nomor tetap menggunakan nomor untuk tahun 2022 ya, ingat. Kemudian tertanggalnya yang mana kemarin saya sampaikan ya, kemarin tertanggal 1 itu diubah menjadi tertanggal 2 ya. Kemudian di sini ya untuk pejabat pembuat komitmen tetap menggunakan Direktorat KSKK Madrasah ya. Kemudian untuk perjanjian kerjasama itu tetap menggunakan PKS yang sudah diunggah diunduh ya di portal BOS ya. Nah, kemudian ini nilai ini tetap didapatkan dari portal BOS ya, yang mana kemarin berapa jumlah siswa yang mendapatkan alokasi dana ya yang di sini. Maka yang lain tidak ada perubahan ya, yang hanya berubah di setiap berkas yaitu penanggalan ya. Oke, kita lihat kalau untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu tetap sama ya, hanya yang berubah itu yang tertanggal ya teman-teman ya, tertanggal 2 Februari. Jadi yang mana kemarin saya sampaikan, saya mohon maaf ya, karena ternyata ada bukan perubahan sih memang, karena setiap penanggalan itu tidak boleh menggunakan
tanggal merah ya atau hari libur. Kita menggunakan hari kerja, yaitu jadi tertanggal 2 Februari 2022 ya teman-teman. Oke, kemudian yang berubah di kwitansi juga tetap sama ya, hanya tanggal, yang lain masih sama seperti yang kemarin yang saya sampaikan, yaitu mulai dari jumlah alokasi BOS di portal terbilangnya juga. Kemudian tertanggal PKS tetap menggunakan 1 Desember 2021 ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk berkas pencairan dana BOS tahun anggaran 2020 dah. Jika semua sudah lengkap, silakan diajukan. Dan juga ya teman-teman, saya sampaikan ya, jika teman-teman belum melengkapi realisasi ya, ingat realisasi di sini ini minimalnya yaitu 80%. Jadi teman-teman jangan ajukan berkas persyaratannya jika misal teman-teman itu belum melengkapi realisasinya ya, karena otomatis nanti tim verifikasi dari kabupaten ataupun dari provinsi otomatis akan menolak ajuan kita karena data LPJ kita itu belum lengkap. Ingat ya teman-teman, sebelum mengajukan pastikan data LPJ-nya sudah 80%. Jika masih di bawahnya, silakan lakukan pengisian atau penginputan kembali di menu realisasi di RKAM ya. Nah, itu terutama. Karena ini yang paling utama. Ingat ya, syarat minimal untuk penerimaan dana BOS yaitu selesai minimal 80% untuk tahap 2 atau LPJ bulan Juli sampai November ya. Ingat itu minimal 80%. Jika tidak sampai, ini nanti otomatis akan tertolak oleh admin kabupaten ya. Dan juga semua berkas-berkas yang sudah diisi itu utamakan lengkap ya. Dan juga untuk PKS. Nah, PKS juga terutama karena kebanyakan ya hanya PKS yang diupload itu hanya yang ditandatangani ya. Nah, padahal sebetulnya maksudnya ya PKS yang di print biasanya itu hanya yang mau ditandatangani, namun ternyata tinggal ditempel aja di belakang PKS yang ini. Misalnya saya kasih contoh ya, misal ini tidak di print ya, nanti tinggal ditempelin aja, hanya yang di print yang mau ditandatangani ya, yang kepala madrasah. Nah, ini tidak benar ya teman-teman. Ini karena setiap PKS itu ini harus diparaf, di sudut kanannya ini harus diparaf ya. Dan juga ya ingat, PKS itu bermaterai ya. Untuk dan mau ditandatangani kepala madrasah itu diberikan materai ya. Ingat di sini ada ya, perjanjian ini dibuat 2 rangkap, meskipun yang nanti diupload itu hanya 1 rangkap. Kemudian asli bermaterai. Nah, nanti teman-teman gunakan materai 10.000 di sini ya. Meskipun tidak tertulis, tapi teman-teman ingat ya untuk memberikan materai. Karena setiap perjanjian kerjasama itu yang sah jika menggunakan materai ya teman-teman. Nah, seperti itu. Meskipun sebenarnya ini untuk masih sama ya, tahun-tahun sebelumnya itu masih sama. Oke, mungkin cukup ya untuk informasi untuk berkas yang mau diupload atau revisi berkas dari video saya sebelumnya. Saya mohon maaf ya karena kemarin ada kesalahan, karena kemarin saya menyampaikan untuk setiap berkas itu untuk penanggalannya tanggal 1 dan ternyata ada perubahan ke tanggal 2 Februari. Jadi saya mohon maaf. Teman-teman yang sudah mengupload ya silahkan direvisi kembali dan diupload ulang ya, saya mohon maaf. Oke, mungkin cukup ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Sekian untuk postingan atau video kali ini. Jika ini bermanfaat, oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.